Coba tebak, apa benda paling ajaib di jalanan Indonesia yang bisa bikin hukum mendadak buta? Bukan uang koperan, tapi lampu kelap-kelip warna biru dan sepotong kaleng hitam bertuliskan huruf rahasia. Bayangin, lu bangun pagi, nyeduh kopi hitam tanpa gula biar mata melek, terus berangkat nembus macetnya jalanan demi gaji yang ngelewatin UMR dikit doang. Badan masih pegel, pikiran mumet mikirin cicilan dan harga sembako yang naik mulu. Lagi capek-capeknya bawa motor, tiba-tiba dari belakang ada suara sirine ngeblank panjang. Nying, nying, woi minggir lu rakyat jelata. Lu dipaksa minggir sampai nyaris nyungsep ke selokan, cuma buat ngasih jalan ke satu mobil SUV hitam yang entah isinya siapa. Kesel? Banget. Ironisnya gini guys, secara makro, negara ini ngebangun jalan raya pakai uang pajak kita. Uang dari potongan PPN tiap lu beri kopi atau pulsa. Tapi prakteknya di lapangan, hak jalan lu dirampas gitu aja sama orang yang ngerasa udah beli jalur VIP ilegal. Dan yang bikin paling emosi, banyak dari mereka itu bukan pejabat atau aparat yang lagi urus negara. Ingat kasus koboi Tol Tomang tahun 2023 kemarin? Berita viral soal cowok bawa pistol airsoft gun, plat dinas polisi palsu, marah-marah nampar sopir taksi online. Pas ditangkap, ternyata dia cuma warga sipil biasa, karyawan swasta yang rela beli plat palsu di pasar gelap demi kepuasan ego. Ibarat main game online, mereka ini player cupu yang nggak punya skill empati, tapi maksain pay to win beli item legendaris biar ditakuti di server. Pertanyaannya, kenapa sepotong plat besi dan lampu strobo bisa merubah manusia biasa jadi punya god kompleks alias ngerasa jadi Tuhan di jalan raya? Kalau lu skip video ini, lu bakal terus-terusan jadi NPC yang disuruh minggir dan diinjek-injek harga dirinya oleh sistem kasta jalanan ini. Waktu lu disuruh minggir secara paksa, pasti lu mikir yang di dalam SUV hitam plat dewa itu menteri yang lagi telat rapat kabinet darurat kan? Apalagi pas lu minggir sambil nahan panas knalpot. Dalam hati lu batin, ya udahlah, orang penting, urusannya triliunan. Beda sama gua yang cuma pusing mikirin duit makan siang ntar sisa berapa. Tapi coba deh, kita bedah realitanya. Guys, siap-siap kecewa, karena fakta ini bakal bikin lu makin muak. Secara makro, negara udah bikin regulasi ketat soal siapa yang berhak dikawal. Tapi realita mikro di lapangan, sistem ini bolong dan dimanfaatin sama calo. Banyak banget dari mereka yang nyuruh lu minggir itu boro-boro jenderal. Mereka cuma warga sipil biasa, anak pengusaha, atau oknum OKB yang baru ngerasain duit kaget. Mereka rela bayar belasan juta ke pasar gelap buat sepotong plat rahasia bodong. Buat apa? Cuma buat beli privilege nindas orang di aspal. Nah, disinilah anehnya. Kenapa orang sipil biasa, yang aslinya mungkin penakut, kalau udah masuk ke mobil pakai kaca film 80% dan strobo nyala, arogansinya bisa nembus langit? Di ilmu psikologi sosial, ada satu teori klasik soal fenomena ini. Namanya adalah de-individuation. Biar gampang, bayangin teori ini kayak kelakuan lu kalau lagi main Twitter atau X pakai second account. Kalau lu nge-tweet pakai akun asli, pakai foto muka sendiri di depan gerbang kampus, lu pasti sopan banget, takut di-cancel masa kan? Tapi pas lu ganti ke akun anonim tanpa identitas, wah, lu mendadak berani maki-maki orang, komen toksik, karena lu ngerasa identitas asli lu aman tersembunyi. Mobil SUV dengan plat dinas palsu dan kaca gelap itu persis kayak second account di dunia nyata. Di dalam kotak besi gelap itu, mereka kehilangan kesadaran individunya. Mereka merasa bukan lagi manusia biasa, melainkan bagian dari institusi abstrak yang kebal hukum. Ngenesnya, ilusi kekuasaan murahan mereka ini dibayar pakai kewarasan lu. Lu yang udah stres cari lowongan kerja yang syaratnya harus bisa nerbangin naga, di jalan hak lu masih aja dirampas. Oke, kita sepakat mereka merasa aman berlindung di balik topeng instansi palsu. Tapi apa itu cukup buat ngejelasin kenapa mereka gampang banget ngamuk? Sampai ada yang berani turun bawa pistol atau tongkat baseball gara-gara diklakson doang. Emang sestres apa sih para bos-bos palsu ini di jalan? Banyak yang ngira para oknum pemakai strobo ini gampang ngamuk gara-gara sama-sama capek dan stres kena macet jalanan. Masuk akal sih. Lu aja yang tiap pagi nyeduh kopi hitam tanpa gula biar kuat melek, ditambah pusing mikirin harga sembako yang naik terus, bawaannya pengen ngegas kan di lampu merah. Jadi wajar dong kalau bos-bos ini ikutan meledak emosinya pas kena macet.
Tunggu dulu. Logika lu salah besar, guys. Mereka ngamuk bawa tongkat baseball bukan karena jalanan macet. Mereka ngamuk karena ego kekuasaannya kesenggol. Ini murni soal power tripping alias mabuk kekuasaan. Secara makro, ada budaya impunitas atau kebal hukum di tingkat atas negara ini yang pelan-pelan merembes sampai ke aspal bawah. Buat ngejelasin kenapa orang biasa tiba-tiba jadi buas pas dikasih kuasa palsu, mari kita bahas satu eksperimen psikologi paling gila sepanjang sejarah, Stanford Prison Experiment, atau yang sering disebut The Lucifer Effect. Nggak usah pusing sama bahasa akademisnya, sini gua kasih analogi tongkrongan biar lu paham. Bayangin aja tukang parkir dadakan di depan minimarket. Lu kasih peluit 1.000 perakan sama rompi oren ke cowok random yang lagi nongkrong, mendadak dia ngerasa punya otoritas mutlak atas sepetak tanah paving block itu. Dia yang ngatur siapa yang boleh mundur, siapa yang harus nunggu, dia ngerasa berkuasa penuh. Nah, strobo dan plat dinas palsu itu ibarat rompi oren dan peluit versi kaum elit. Otoritas artifisial ini sukses ngehack otak mereka. Mereka ngerasa hierarki dan levelnya ada jauh di atas hukum, dan jauh di atas lu semua yang tiap bulan mati-matian nyisihin gaji UMR buat bayar cicilan motor. Lu telat bayar BPJS dikit, langsung dinonaktifkan. Lu nunggak cicilan, debt collector nongkrong di depan pagar. Tapi mereka, dengan buang duit puluhan juta ke calo, mereka bisa beli jalur bebas hambatan dan maksa keadilan buat tutup mata. Makanya, pas lu nggak mau minggir di jalan, di otak mereka lu itu bukan sesama pengguna jalan, lu itu bawahan yang berani kurang ajar ngelawan majikan. Kalau birokrasi dan efek psikologis udah bikin mereka ngerasa jadi dewa tak tersentuh, apakah kita yang di aspal bawah ini cuma dikutuk buat minggir dan makan debu selamanya? Di tanggal tua begini, pas lu lagi ngaduk mie instan kuah campur nasi biar kenyangnya awet, lu pasti mikir, pasti oknum-oknum yang jualan plat dinas palsu dan strobo ini cuma 1-2 orang bengkel nakal yang geraknya ngumpet-ngumpet di gang gelap. Sini gua kasih tahu kenyataan pahitnya. Ini bukan kejahatan underground clustery. Ini adalah rahasia umum. Sebuah industri besar yang saling menguntungkan. Secara makro, ada institusi yang secara tidak langsung menikmati aliran dana dari penerbitan surat sakti atau plat khusus ini. Sosiolog nyebutnya komodifikasi otoritas. Gampangnya, ini adalah teori supply and demand of privilege. Ada pejabat bengkok yang punya suplai kekuasaan, dan ada orang kaya arogan yang punya demand buat kesombongan. Buat lu yang Gen Z atau gamers, konsep ini tuh persis banget kayak fenomena joki push rank di game online. Bayangin, ada player cupu, mainnya beban, tapi gengsinya gede pengen mamerin badge mythic ke tongkrongannya. Akhirnya, karena dia punya duit, dia bayar joki, si calo birokrasi buat mainin akunnya. Dia beli status jagoan pakai uang. Plat dinas bodong ini ya sama aja. Pengemudinya nggak punya skill kesopanan, nggak ngerti etika jalan raya, attitude lalu lintasnya minus. Tapi karena dia punya modal buat ngejoki lewat ordal, mendadak jalan tol berasa karpet merah punya bapaknya. Coba lu pikir sejenak. Lu banting tulang kerja, dipotong pajak ini itu. Uang pajak lu dipakai negara buat ngaspal jalan raya. Giliran jalannya udah mulus, lu malah disuruh minggir ke pinggir got sama oknum yang beli hukum pakai amplop coklat. Makin tebel isi dompet bosnya, makin silau lampu birunya nyakitin mata lu di malam hari. Makin banyak dia bayar backingan, makin kenceng klakson teloletnya nyuruh lu nyingkir dari aspal yang dibayar pakai keringat lu sendiri. Lu ngerasa kalah telak. Mereka punya uang, punya jaringan ordal, dan secara sistemik dilindungi dari hukum. Di atas aspal, lu cuma NPC yang gak ada harganya. Tapi, beneran nih, rakyat biasa kayak kita gak bisa apa-apa. Yakin, mereka para tuhan aspal ini gak punya kelemahan sama sekali. Setelah seharian lo dibantai sama kerjaan, pulang malam dengan sisa tenaga yang tinggal ampas, nahan kantuk sambil nyeruput kopi hitam tanpa gula di pinggir jalan, lo mungkin mikir kalau lo udah kalah telak sama sistem ini. Menghadapi oknum yang punya uang puluhan juta buat beli plat nomor bodong dan punya backingan ordal di sistem makro yang bobrok ini, lo di atas motor kreditan lo seolah cuma debu yang gampang disapu pakai sirina. Tapi, dari semua keputusasaan itu, gue mau ngasih satu rahasia besar.
Jawabannya buat ngeruntuhin god kompleks mereka itu ada, dan jawabannya bukan polisi lalu lintas atau nunggu birokrasi ini tobat. Kelemahan terbesar dari para tuhan aspal ini justru benda kotak kecil yang sekarang lagi lo pegang buat nonton video ini, kamera smartphone lo, dan sanksi sosial kolektif kita semua. Di dunia akademis, fenomena ini dikenal dengan nama teori surveillance, bacanya surveillance. Kalau surveillance itu pengawasan dari atas ke bawah, surveillance adalah pengawasan dari bawah ke atas. Rakyat kecil ngawasin kelakuan kaum elit. Analoginya gini aja guys, ibarat lo lagi main sepak bola antar kampung. Tarkam, sistem makronya, yaitu wasit resminya, udah disuap sama tim lawan yang kaya raya. Secara hukum formal, lo pasti kalah dicurangi. Tapi, karena di pinggir lapangan ada ribuan warga yang ngerekam jalannya pertandingan pakai HP, lo bisa ciptain teknologi VAR lo sendiri. Kebenaran direkam oleh rakyat, diviralkan, sampai wasit dan panitianya nggak bisa ngeles lagi. Di jalan tol, efek ini luar biasa mematikan. Ingat efek de-individuation atau topeng institusi palsu di bab 1? Nah, kamera HP adalah martil penghancur topeng itu. Begitu lensa kamera menyala dan wajah arogan mereka terekam, gelenggung kekuasaan imajiner mereka meletus seketika. Mereka panik, takut didoxing, takut identitas aslinya dikuliti netizen, dan berakhir bikin video klarifikasi minta maaf pakai kemeja putih. Gue paham banget kok guys, kita semua tuh udah capek. Hidup di era ini tuh udah berat banget. Harga sepatu, harga bensin, harga kosan naik terus. Cari kerjaan susah, sekalinya dapet, gajinya cuma numpang lewat buat bayar utang. Jadi ketika kewarasan dan hak lo di jalan umum ikut dirampas pakai sirine bajakan, itu rasanya kayak ditampar 2 kali sama nasib. Secara makro sistem mencekik lo, secara mikro di jalan lo masih disuruh ngalah. Perlu dicatat, kita nggak benci sama orang kaya yang beli mobil sport mahal. Silakan aja. Yang bikin kita muak adalah orang yang menggunakan uangnya buat membeli hukum dan merendahkan martabat orang lain. Jalan aspal itu dibangun pakai keringat kolektif kita semua lewat pajak. Di atas garis putih jalan raya, nggak ada yang namanya kasta. Pejabat, pengusaha, mahasiswa atau kurir paket, semua punya hak yang sama buat pulang dengan selamat dan bermartabat. Lo nggak sendirian. Rasa frustasi lo itu valid, dan jutaan orang lain di luar sana ngerasain hal yang persis sama. Kita cuma butuh sadar kalau secara jumlah, kita jauh lebih kuat dari mereka. Jadi kalau besok lo dipepet lagi sama oknum plat rahasia bodong yang nyalain strobo seenak jidat, ingat kalau peluru lo ada di kantong kemeja lo. Rekam, viralkan, dan biarkan sanksi sosial yang bekerja mengeksekusi arogansinya. Buat nutup video ini, gue pengen denger suara lo. Lo pernah punya pengalaman diserempet, dibentak, atau disuruh minggir secara paksa sama mobil arogan? Luapkan semua unek-unek dan keresahan lo di kolom komentar di bawah ini. Mari kita jadikan comment section ini sebagai bukti bahwa jalanan adalah milik kita bersama. Stay safe, dan sampai jumpa di aspal.